Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Nafis. Waalaikumsalam Ustaz Aan. Baik, apa kabar sehat Ustaz Nafis? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-solihin ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, segenap santriwan dan santriwati Pondok Pesantren dari Kolam 3 Kampus Daizah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mendapatkan kesempatan sangat baik, yaitu bertemu bahkan berdiskusi dengan guru kita semua, yaitu Ustadz Muhammad Wahni Nafis, terkait Idul Kurban yang besok akan kita laksanakan sama-sama. Karena ketika berbicara tentang Idul Kurban atau Idul Adha, kita hampir tiap tahun bahkan merayakannya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh memahami apa hakikat dari Idul Kurban atau Idul Adha yang kita laksanakan? Jadi hari ini kita akan membahas mengenai hakikat Idul Kurban dengan guru kita semua, yaitu Ustadz Muhammad Wahni Nafis. Saya perkenalkan sedikit, beliau di sini memiliki amanah khusus sebagai Majelis Tausiah, tetapi sebetulnya background keilmuan beliau yaitu mengenai dirosah Islamiyah. Kiprahnya tidak perlu diragukan. Beliau berkiprah banyak sekali di banyak tempat, khususnya di dalam membangun kajian-kajian dirosah Islamiyah yang terbuka, yang juga terkait dengan isu-isu kekinian, isu-isu keindonesiaan, dan juga isu-isu kemodernan. Mari kita tanyakan ke beliau. Ustadz Wahni Nafis, muncul satu pertanyaan Ustadz. Apa sebetulnya hakikat dari Idul Kurban itu Ustadz? Ya, terima kasih Ustaz Aan dan anak-anak yang saya cintai. Idul Kurban atau kita menyebutnya sekarang dengan istilah Idul Adha itu adalah satu sejarah napak tilas dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi betul-betul memang ini perjalanan Nabi Ibrahim dari mulai tempat kelahirannya. Kita kenal Nabiullah Ibrahim itu berasal dari satu kota bernama Kaldea di wilayah Babilonia. Sekarang itu masuk ke dalam wilayah negara Irak. Di situ beliau berdakwah pertama-tama, tapi tidak cukup mendapatkan sambutan yang baik. Karena saat itu di Kaldea, wilayah yang ada di Babilonia tadi itu, masyarakatnya menyembah berhala, menyembah patung, termasuk ayahnya Azar. Bukan hanya ayahnya itu membuat patung, tapi bukan hanya menyembah patung, tapi juga membuat patung. Dibuat, dihias, setelah itu disembahnya. Di situ Nabi Ibrahim sudah mulai bertanya-tanya, ini kenapa orang-orang menyembah Tuhan dari yang dibuatnya sendiri? Gitu. Maka berbagai pertanyaan dalam Al-Quran diceritakan di surat As-Saffat tadi itu tentang apakah kalian tidak menggunakan akal menyembah sesuatu yang kalian buat? Yang patung itu tidak bisa bicara, tidak bisa berpikir, tidak makan, tidak minum. Artinya masih bagus kalian gitu manusia gitu. Saking kemudian Nabi Ibrahim itu tidak tahan juga dengan situasi itu, maka suatu hari Nabi Ibrahim kan pergi ke tempat-tempat yang disebut sebagai pusat daripada berhala-berhala itu. Maka secara singkat Nabi Ibrahim dengan tangan kanannya, artinya dengan tangan dominannya itu menghancurkan berhala-berhala itu. Dan dalam kisah diceritakan satu berhala yang paling besar tidak boleh hancurkan. Lalu ketika orang datang ke situ, tuduhan langsung kepada Nabi Ibrahim, itu pasti Nabi Ibrahim nih yang menghancurkan itu. Lalu Ibrahim dipanggil, kata Ibrahim, kalau memang itu Tuhanmu, kamu tanya aja itu kepada patung terbesar, siapa yang menghancurkan itu? Ya tentu saja mereka bilang, ya patung nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong, kenapa kalian sembah? Tapi masyarakat kemudian marah, maka masyarakat, tokoh-tokoh agama menyiapkan satu tempat
yang di situ disiapkan kayu bakar dan Ibrahim kemudian dilempar ke tengah-tengah kayu bakar itu. Lalu Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Allah berfirman, "Qulna." Qulna itu naknya kembali kepada Allah, dan kalau ada ayat yang kembali kepada kami, nahnu itu berarti ada proses ikut campur manusia gitu. Tapi kalau aku, wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu ada tuh kembali kepada aku bukan kami, itu berarti perannya mutlak di Allah sendiri. Itu juga tafsir menjelaskan banyak hal tentang itu. Qulna, maka kami berfirman, wahai api, itu artinya ada peran-peran kemanusiaan di situ. Wahai api, jadilah kau tidak membakar, tapi justru menyelamatkan kepada Ibrahim. Dan dalam cerita Nabi Ibrahim selamat. Tetapi suasana sudah tidak kondusif. Karena itu Ibrahim kemudian hijrah dari kota kelahirannya Kaldea menuju tanah yang disebut sekarang itu Palestina Selatan, Kanaan tadi itu. Itu dalam kisah diceritakan bersama Terah. Terah itu ibunda Nabi Ibrahim. Kalau Sarah itu istrinya. Ayahnya Azar. Hijrah dan seterusnya, melewati berbagai macam rintangan gitu. Termasuk pernah ke Mesir juga, dan di Mesir ketemu zaman Fir'aun waktu itu, dan diceritakan bahwa salah satu dari Fir'aun itu menyenangi istrinya Ibrahim karena Sarah itu begitu cantik, tapi kemudian segera Ibrahim menyiasatinya seolah-olah Sarah itu seorang budak. Dan saat itu anak-anak harus diperhatikan nih, ciri seorang budak itu adalah telinganya dilubangi. Jadi maka Nabi Ibrahim segera sebelum datang ke istana Fir'aun itu, telinga Sarah dilubangi oleh Ibrahim. Sehingga ketika dilihat kan waktu itu Fir'aun siapapun yang cantik dia ambil sebagai istri. Dia pasti lihat, oh ternyata Sarah budak karena dilubangi telinganya. Padahal bukan, itu strategi Nabi Ibrahim. Ketika ditanya dan seterusnya, maka Sarah selamat. Dalam cerita kemudian Sarah protes, ini kok telingaku dilubangi, itu untuk apa? Maka Nabi Ibrahim menghibur lubang yang telinga Sarah itu dengan yang disebut sekarang tuh apa namanya itu giwang gitu ya, ditutup dengan emas gitu, jadi anting-anting gitu. Jadi sebetulnya tradisi anting itu untuk para budak dulu itu. Sekarang jadi orang-orang biasa juga menggunakannya. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim terus berdoa karena sampai usia lanjut, sampai usia sekitar 86 tidak dikaruniai putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim terus berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku keturunan dari anak-anak yang soleh. Maka Allah kemudian menjawab. Dan itu usia 86 tahun gitu. Dan menjawabnya itu ketika Nabiullah Ibrahim sudah diizinkan oleh istrinya pertama yaitu Sarah untuk menikahi salah satu budak hadiah dari Fir'aun waktu di Mesir tadi itu, namanya Hajar. Ketika karena sudah usia 86 tahun Nabiullah Ibrahim tidak dikaruniai anak, maka Sarah mengizinkan kepada suaminya untuk menikahi Hajar yang dulunya seorang budak. Maka dimerdekakanlah Hajar, kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Dan terus Nabi Ibrahim berdoa, maka ada jawaban dari Allah. Doa tadi itu, Rabbi habli minas solihin. Maka Allah kemudian setelah Nabi Ibrahim menikahi Hajar menjawab, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka ada kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar bahwa mereka berdua dikaruniai putra yang halim. Halim itu secara literal artinya lembut, halus. Tapi secara terminologis, halim itu bisa berarti memiliki daya tahan, kesabaran yang tangguh. Maka nanti dalam dialog ketika mau menyembelih Ismail, itu kan terjadi di Quran itu. Maka lahirlah yang kemudian diberi nama putranya itu Ismail. Dan itu sekitar 86 tahun Nabi Ibrahim itu. Ismail dari kata bahasa Arab sami'a, itu mendengar. Jadi sami Allah sebetulnya, dan itu bukan dari bahasa Arab. Ismail itu dari bahasa Ibrani.
dari kata isma dan el. Isma itu kognit dengan sami'a, bahasa Arabnya mendengar. El itu Elohim, Allah artinya dalam bahasa Ibrani. Jadi Ismail itu sebetulnya sami Allah gitu. Karena apa? Karena Ismail itu lahir karena Allah mendengar doa Nabi Ibrahim gitu. Nah, maka senang, bahagia sekali Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail dan Hajar. Timbul sifat kemanusiaan dari Sarah, istri tuanya, istri pertamanya. Cemburulah gitu ya, sedikit-sedikit gitu Ismail, karena anak yang ditunggu-tunggu loh, udah 86 tahun tidak punya putra. Ditunggu, akhirnya ada kecemburuan. Nabiullah Ibrahim berdoa, kemudian ada petunjuk supaya Hajar dan putranya Ismail dibawa ke daerah yang tandus, Bibakkah, yang disebut Bibakkah. Itu yang sekarang kita sebut sebagai Al-Makkah Al-Mukarramah, yang sekarang dilingkungi oleh Masjidil Haram itu di Makkah. Maka Hajar dan putranya Ismail dibawa oleh Nabiullah Ibrahim dari Kanaan tadi itu, dari Palestina ke daerah Mekah yang di situ ada Ka'bah tadi itu. Dan disitulah pada saat Nabi Ismail berusia sekitar 14 tahun. 14 tahun udah mulai dewasa, udah mulai bisa diajak ngobrol oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Dibawalah bersama ibundanya Hajar ke daerah yang tandus tadi itu. Di situ ceritanya banyak segala macam, dan Nabi Ibrahim begitu sayang kepada Ismail gitu. Dan karena saking sayangnya, ini singkat cerita ya, saking sayangnya, kemudian Allah menguji Nabiullah Ibrahim, sesuatu yang sangat disayangi oleh beliau itu harus dikorbankan. Maka suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi, yang di Quran terkenal dengan apa namanya, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka, supaya aku menyembelihmu ya putraku Ismail. Kaget gitu kan, tiba-tiba ini mimpi. Kalau sekarang mah pasti orang dianggap gila kan itu, kok mau menyembelih, mau mengorbankan putranya. Karena satu tradisi di Mekah itu waktu itu memang banyak orang-orang jahiliyah kalau berkurban tuh mengorbankan manusia di daerah situ gitu, dengan upacara yang begitu meriah gitu. Maka Nabiullah Ibrahim diminta oleh Allah untuk menyembelih putranya yang sangat disayangi itu. Tentu ini ujian bukan hanya buat Ismail, tapi yang pertama kali buat Ibrahim ayahnya. Seorang ayah yang sangat mencintai putranya diminta oleh Allah untuk menyembelihnya. Tapi apa jawaban Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim mengatakan apa namanya, aku anni azbahuka fanzur maza taro, aku melihat dalam mimpi supaya aku menyembelihmu ya wahai anakku, sekarang bagaimana pendapatmu? Dialog itu. Jadi di situ juga memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa semutlak-mutlak apapun itu keterbukaan harus dijalankan. Seperti Nabi Ibrahim kepada putranya, fanzur maza taro, apa pendapatmu, bagaimana menurutmu? Qala, kata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Luar biasa. Kata putranya, wahai ayahku, kalau itu memang perintah dari Tuhan, dari Allah, lakukan. Nabi Ibrahim kaget, seorang anak yang berusia sekitar 12-an itu bisa menjawab dan bisa begitu ikhlas itu menjawab pertanyaan ayahnya tadi itu. Maka selanjutnya itu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ayahku, engkau akan mendapatkanku dari kelompok, dari kaum orang-orang yang sabar. Dia tidak akan protes, dia akan menerimanya gitu. Nah, maka terjadilah proses jalan dari satu tempat menuju tempat yang biasa orang melakukan pengorbanan manusia. Maka setelah terjadi itu luar biasa. Kalau didramakan itu, didramatisasikan, Quran itu isinya lengkap dalam hal itu. Jadi misalnya, walamma aslama watallahu lil jabin. Ini semuanya untuk dua orang. Walamma aslama itu kan, itu untuk dua orang, untuk Ibrahim dan untuk Ismail. Watallahu lil jabin, ketika keduanya sudah pasrah, lalu diletakkanlah itu leher putranya itu di atas jabin. Jabin itu kira-kira alas gitu. Alas kalau kita mau potong ikan, mau menyembelih ayam atau menyembelih binatang, karena sendiri kan, di walama aslama watallahu lil jabin, meletakkan hunya rojiun ila Ismail,
di dalam jabin gitu. Lalu kemudian di sini ketika sudah siap digodot gitu ya, pisau sudah disiapkan, sudah diletakkan Nabi Ismail di atas jabin tadi itu. Ketika akan disembelih maka Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian Allah berseru, kira-kira Allah berseru, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, engkau telah betul-betul mentaati dan mengikuti perintah dari Tuhan yang hadir, yang datang lewat mimpi. Ingat loh, ada hadis Nabi, mimpinya para Nabi adalah wahyu. Jadi itu wahyu. Jadi kalau bukan mimpi orang biasa gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan satu penegasan bahwa mimpinya para Nabi adalah wahyu gitu. Ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya, engkau udah selesai mengikuti, engkau taat kepada perintah Allah. Itu inna kadzalika najzil muhsinin, karena itu engkau termasuk kelompok orang-orang yang muhsin, orang-orang yang telah berbuat kebajikan gitu. Inna hadza lahuwal balaul mubin, ini sesungguhnya adalah ujian yang betul-betul nyata. Nah, di sini ada banyak kisah dalam beberapa hadis. Ada satu kisah diceritakan bahwa Nabi Ibrahim sudah mengodot lehernya Ismail loh. Tapi kemudian tiba-tiba ada satu lempengan yang melapisi lehernya Nabi Ismail sehingga pisaunya nggak mempan kan. Klok gitu. Ada satu lagi sebelum Nabi Ismail menggoreskan pisaunya di leher putranya, fanadainahu tadi itu keluar kata Allah. Wanadainahu, maka Allah berseru ketika bismillahirrahmanirrahim. Wanadainahu ayya Ibrahim. Kata Allah, kata Nabi Ibrahim, Allah berseru, cukup. Maka segera kata Allah, kemudian segera wafadainahu bidzibhin azim. Maka segera kau ganti Ibrahim dengan sembelihan yang agung, bidzibhin azim, sembelihan yang bagus. Maka dicarilah seekor kambing kibas yang bagus, bersih, terurus untuk menggantikan Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka napak tilas itulah yang hari ini kita peringati setiap tanggal 10 Zulhijjah, bahwa semua orang muslim pada saat mengadakan Idul Adha, hari raya Idul Adha, maka setelah itu kita menyembelih binatang terbaik yang kita miliki. Nah, kira-kira sejarah singkatnya itu. Walaupun nanti kita tahu bahwa Nabiullah Ibrahim setelah putra pertamanya Ismail lahir pada usia 86 itu, lalu kemudian ada kabar gembira juga dari malaikat, dari Allah melalui malaikat, bahwa engkau juga dikaruniai putra lagi melalui istri pertamanya, yaitu Sarah. Itu kira-kira Nabiullah Ibrahim berusia 100 tahun. Jadi dari 86 ke 100 ada 14 tahun di situ. Artinya Nabi Ismail selama 14 tahun jadi putra satu-satunya dari Nabi Ibrahim dan dengan ibundanya Hajar gitu. Maka setelah 14 tahun itu Allah kemudian mengkaruniai putra keduanya melalui istri pertamanya Sarah. Maka karena katanya kabar malaikat itu membuat Nabi Ibrahim sama istrinya itu tertawa, masa sih kita udah tua kok masih dikaruniai putra gitu. Kalau tidak salah usia Sarah itu 90 tahun, lalu usia Ibrahim itu 100 tahun. Mereka ketika diberi kabar bahwa akan dikaruniai putra bernama Ishak itu, mereka tertawa. Maka putra keduanya itu diberi nama Ishak. Itu juga bukan bahasa Arab, di bahasa Ibrani dikata Izak asalnya, Izak. Izak itu kognit dengan bahasa Arab idhak atau dahak. Itu artinya tertawa. Jadi itu mereka tertawa gitu. Tertawa, maka pas lahir diberilah nama anak keduanya itu Ishak. Nah, dari dua nabi ini itu menurunkan semua nabi-nabi ke bawah. Jadi Nabi Ismail itu menjadi moyangnya dari Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak ada nabi selain Nabi Ismail langsung lama gitu berabad-abad langsung ke Nabi Muhammad. Maka Nabi Ibrahim itu silsilahnya ke Nabiullah Ismail dengan ibundanya Hajar, lalu ayahnya Ismail adalah Ibrahim. Tapi dari Nabiullah Ishak itu melahirkan banyak nabi, yang itulah kemudian kita sebut menjadi Bani Israel.
Israel juga bukan bahasa Arab. Israel itu dari kata Yisrael, sama itu. Yisrael itu umat pilihan, El itu Elohim, Allah. Dulu Allah itu disebut oleh orang-orang Ibrani itu El atau Elohim. Dari Nabi Ishak itulah kemudian lahir Ishak, Yakub, Yusuf, lalu Musa, Daud, Harun, dan seterusnya. Lalu Musa, ya habis Musa ya Daud ya, dan lalu Harun, dan seterusnya itu sampai ke Nabiullah Isa al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi itu ininya ya, itu dari sejarahnya. Betul. Sejarahnya begitu Ustaz Hafiz. Nah, ini Masya Allah bagus sekali informasi ini, dan mungkin bagi kita juga walaupun sering mengulang baru tahu sejarahnya seperti itu secara detail begitu. Tapi begini Ustaz Hafiz, kan seringkali kita ada pertanyaan, terus buat apa sih Ustaz Hafiz kita selalu mengulang-ulang terus? Ada nggak sih nilai-nilai khusus yang sebetulnya ingin disampaikan dengan perayaan Idul Adha ini? Banyak sekali, betul Ustaz Daan. Banyak sekali hikmah di balik proses perjalanan Nabiullah Ibrahim tadi itu, sampai kemudian beliau diperintahkan untuk mengorbankan salah satu putranya yaitu Ismail. Pertama, setiap tahun kita memang harus melakukan introspeksi, muhasabah, bahwa aspek-aspek kemanusiaan kita itu hati-hati, yang disebut an-nafsu la'ammaratun bisu itu selalu mengajak kita untuk cenderung melakukan keburukan-keburukan. Maka kita harus rela untuk menyembelih aspek-aspek nafsu kemanusiaan yang cenderung membawa kita kepada kejahatan tadi itu. Maka Idul Adha pada saat kita tanggal 10 itu menyembelih hewan, apa saja hewan itu, kita memang bersama dengan itu hikmah di dalamnya. Salah satunya adalah kita menyembelih, kita menghilangkan, kita membakar, kita membuang, kita membunuh aspek-aspek nafsu kemanusiaan kita yang seringkali membawa kita kepada keburukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kata kurban ya, di Indonesia kan menjadi korban itu ya. Menjadi beda. Karena kalau kata kurban dari kata koruba, itu dari kata koruba takrib, korib, nah itu artinya dekat. Maka kurban itu adalah proses pendekatan kita kepada Allah. Maka kata Allah di surat lain disebutkan kan, tidak akan sampai luhum itu apa namanya daging dan darah kurbanmu kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang nyampe kepada Allah itu takwamu. Itu artinya apa? Disebut kurban tadi, kalau kita berkurban kambing, sapi, kerbau atau apapun gitu, Allah tidak butuh itu daging, darah, dan semua ada yang pada binatang itu. Tapi yang dibutuhkan oleh Allah, yang sampai kepada Allah itu adalah, bukan yang dibutuhkan, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa kalian, takwa minkum. Itu artinya apa? Bahwa kita melakukan penyembelihan itu memang dalam rangka merealisasikan takwa kita kepada Allah. Kita tahu takwa itu nilai yang sangat penting. Abdullah Yusuf Ali di dalam tafsir Duhul Quran menyebutnya takwa itu atau mutakin itu disebut man of God. Karena man of God dia selalu mengingat koneksi kepada Allah kapanpun dimanapun. Itu orang yang bertakwa. Karena itu baik secara spiritual, individual, sosial, orang yang bertakwa itu selalu dia connected to God. Itunya sebetulnya. Jadi walakin yanaluhu taqwa minkum, yang nyampe kepada Allah itu adalah takwamu itu. Itu maka hati-hati kalau kita berkurban gitu, apalagi disitu ada unsur gengsi, ada unsur malu kalau nggak berkurban, orang lain berkurban tiap tahun kita enggak gitu. Itu hati-hati, itu hilang. Tapi berkurban niatkan sebagai realisasi dari bertakwa kepada Allah. Apanya sih Ustadz yang disebut realisasi? Banyak loh. Karena berkurban itu kan berderma secara sosial. Orang yang tidak memiliki mental untuk berderma sejak kecil itu tidak bisa melakukannya walaupun dia udah kaya raya. Dan jangan harap menunggu berderma itu menunggu berderma itu kalau kita sudah kaya, tidak ada sejarahnya. Justru orang-orang dermawan miskin-miskin.
kita sebut tokoh-tokoh dari agama lain. Nabi Muhammad orang miskin, tapi sudah membantu, sudah memberi. Kita sebut saja misalnya Mother Teresa, Mahatma Gandhi, tidak punya kekayaan yang berlimpah, tapi memberi. Dia punya satu, dia kasih separuh ke orang lain, dia separuh. Dia punya dua, kasih satu ke orang lain, untuk dia satu. Jadi itu adalah latihan. Artinya dari sisi kurban itu, kita anak-anak dari mulai usia sangat dini mulai memiliki berlatih, menimbulkan, melahirkan mental memberi kepada orang lain lewat salah satunya adalah berkurban atau melakukan Idul Adha tadi. Ustaz Nafis, itu menarik sekali. Karena ada juga orang yang mendefinisikan kurban itu seperti sacrifice. Ya. Makanya ada pengorbanan. Ya, kalau anak muda misalnya korban sakit hati lah, ada korban. Apakah itu juga bisa dimasukkan dalam artian korban tadi? Atau memang ya korban itu ya pengorbanan atau upaya mendekati Allah tadi? Ya. Jadi gini, buat orang-orang yang sangat kita sebut aja para beginner gitu, taqarrub ilallah, seolah-olah di situ ada satu pengorbanan. Ada yang sifatnya mengeluarkan sebagian rezekinya tadi itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Berupa apa saja? Salah satu dalam tema kita hari ini adalah menyembelih tadi, menyembelih hewan. Tapi ada hal lain itu apa? Memang memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah. Karena ujiannya luar biasa. Nggak usah jauh-jauh. Usia anak-anak sekarang SMP, SMA yang pesantren itu maka banyak para guru bilang anak-anak yang bersedia masuk di usia remajanya ke pesantren saja itu sudah pengorbanan yang luar biasa. Karena seusia mereka di luar apa yang terjadi? SMP, SMA keluar bergaul seenaknya, bangun seenaknya, udah tidak kenal sholat subuh. Sebagian besar saya lihat orang bilang. Tapi anak di sini kita bimbing, bangun pukul 4 sebelum subuh harus menyiapkan diri untuk menyambut sholat subuh dan seterusnya itu. Makanya anak-anak semua ini itu bagian dari pengorbanan dalam pengertian kurban tadi, bukan pengorbanan. Kalau pengorbanan kan itu sacrifice tadi. Sacrifice. Tapi ini adalah dalam rangka taqarrub ilallah, dan itu semua akan dibayar oleh Allah, semua akan dibuktikan oleh Allah. Jadi tidak usah kemudian cemburu dia kepada orang-orang yang di luar tadi itu. Baik, Ustaz Nafis, ini saya jadi terharu melihat antum menangis. Begini, ini kan kita sedang dalam kondisi pandemik yang serba susah, Ustaz Nafis. Orang tua juga tidak bisa datang ke pesantren kecuali menitipkan makanan barangkali. Dan disiplin di sini juga sangat ketat. Anak-anak juga harus ada social distancing, ada kehidupan yang sangat baru. Ya itu tidak mudah, Ustaz Nafis. Apakah bisa dikatakan kondisi seperti sekarang juga masuk ke dalam rangka mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam? Iya, itu dilakukan dengan sungguh-sungguh karena Allah. Jadi walaupun di awal mungkin anak-anak ada yang merasa terpaksa, orang tuanya memaksa dan sebagainya, itu biasa. Tapi kalau kemudian sudah merasakan, coba lihat orang-orang terdahulu, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka bekerja, sehingga mereka sukses. Kan pesantren ini di mana-mana, terutama pesantren kita dari Kolam ini, kan bukan setahun 2 tahun, dia sudah 50 tahun lebih. Itu artinya sudah ada bukti-bukti orang-orang yang di pesantren itu dengan berbagai macam tadi itu mendikte diri sendiri dalam pengorbanan supaya terjadi kurban kepada Allah tadi itu, sehingga mereka melewati berbagai tantangan tadi itu. Karena itu pasti bisa. Jadi semua itu harus dinikmati karena Allah, karena kalau dinikmati karena Allah akan ada pertolongan dari Allah. Jadi kita nggak sanggup kalau kita kembali kepada kemampuan diri kita. Harus menyandarkan diri kepada Allah, kepada kemahakuasaan Allah. Makanya ada konsep tawakal, ada konsep ikhlas. Nah, di situ pentingnya. Maka Idul Kurban itu, makanya kata Allah kan walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu di situ ada nilai takwa. Yang takwa itu di bawahnya itu dia harus tawakal, dia harus ikhlas, dia harus sabar, dia harus bersyukur, dan dia harus punya pikiran positif, husnuzon.
kepada siapapun yang ada di sekitar dia. Kan kita sering mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Maka seluruh yang datang dari Allah positif. Tapi kadang-kadang kita tergesa-gesa menilainya. Kadang-kadang kita dalam keadaan lemah sehingga kita sering suuzon. Nah, berkurban juga bagian dari kita tidak boleh suuzon pada Tuhan. Maka kita baca subhanallah. Salah satu latihan subhanallah itu adalah supaya kita berhusnuzon. Karena semua yang datang dari Allah positif. Banyak cara tuh, berkurban, sholat tahajud tengah malam yang dalam keadaan letih dan ngantuk. Zikir yang banyak, orang kita pegel gitu ya, kita lemas segala macam, kita harus zikir. Itu semua dalam bahasa Indonesia menjadi pengorbanan. Tapi dalam bahasa Arab itu semua menjadi aspek dari kurban. Yang salah satu puncaknya dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim untuk diperintahkan untuk menyembelih putranya, dan itu simbol dari kemanusiaan, simbol dari rasa sayang yang berlebihan, sehingga kalau itu tidak dimunculkan dan tidak dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim, itu sayang kepada anak itu menjadi hijab kepada Allah. Karena itu buat orang tua pun hikmah Idul Adha menjadi sangat penting. Baik Ustaz, saya mau nanya itu Ustaz Hafiz, karena kemarin ketika kedatangan santri ke pondok pesantren yang tercinta ini, itu terjadi satu perpisahan dalam tanda kutip antara orang tua sampai banjir dengan air anak-anak, mata ya. Sampai ada videonya tentu, dan itu yang membuat saya pribadi yang melihatnya itu mencucurkan air mata. Betapa perpisahan itu menyedihkan, Ustaz Hafiz. Nah, ini terkait mental tadi, apakah dengan kurban ini juga kita bisa meletakkan perpisahan tadi dalam kerangka kurban tadi, Ustaz Hafiz? Begitu. Betul sekali itu Ustaz. Jadi kita kan mencintai anak karena menjalankan perintah Allah. Jangan salah. Kita itu harus mencintai Allah. Waktu saya bicara kayak gini ada orang yang bertanya, loh kalau harus mencintai Allah, terus bagaimana saya mencintai anak dan istri? Nah, mencintai anak dan istri atau suami dan anak itu adalah perintah Allah. Jadi kita menjalankan perintah Allah. Karena itu rasa sayang kepada anak itu juga harus, pertama karena rasa sayang kepada Allah itu menjadi perintah Allah. Kedua, rasa sayang itu jangan sampai menghalangi tumbuhnya seorang anak untuk menjadi pengabdi kepada Allah yang baik. Nah, salah satu cara untuk menciptakan putra-putri kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa, dan menjadi orang-orang yang berilmu agama tinggi dan mendalam, rasikh fil ilmi tadi itu, yang dalam menjadi visi kita, visi pondok Darul Qolam kita ini gitu. Nah, itu adalah harus diiringi oleh rasa cinta untuk kepentingan yang lebih panjang pada pertumbuhan anak-anak kita. Jadi bukan rasa cinta yang kemudian anak-anak kita tidak boleh keluar dari rumah, anak-anak kita tidak boleh jauh dari orang tuanya. Nah, itu rasa cinta yang kurang sehat. Karena para psikolog misalnya, para ahli psikologi membuat satu kesimpulan bahwa cinta orang tua kepada anak yang benar adalah dari penyatuan ke pemisahan. Kalau sudah usia-usia dewasa masih menyatu sama ibunya terutama, maka terjadi pertumbuhan anak yang kurang sehat. Beda percintaan orang dewasa. Percintaan orang dewasa itu dari pemisahan ke penyatuan. Kita tidak kenal awalnya istri kita, calon istri kita nggak kenal. Pas sudah kenal lalu ada jodoh dari pemisahan, itu sehat. Tapi cinta orang tua kepada anak dari penyatuan ke pemisahan. Nah, Bapak Ibu nih untuk para ayah ibu, karena saya yakin kita, juga ada juga yang melihat nanti. Insya Allah betul ya, ada yang melihatnya. Di situ memang harus ada aspek niatkan bahwa ini juga taqarrub ilallah. Maka pahalanya menjadi kurban dia. Karena menjadi taqarrub. Jadi semuanya untuk menjalankan Allah, karena untuk menjalankan perintah Allah, karena diniatkan untuk menjalankan perintah Allah, maka di situ ada proses taqarrub kepada Allah. Dan sangat mungkin korban ini semua yang antum tadi bilang perasaan, kerinduan, dan pikiran-pikiran aneh-aneh, sekarang nggak boleh, selama pandemi ini kan nggak boleh ketemu gitu, itu bisa lebih besar efeknya
daripada beratnya mengeluarkan seekor kambing misalnya. Tapi dengan demikian tetap aja Bapak Ibu, kalau ada rezeki yang penuh, tetap niatkan, kurban. betul, niatkan karena itu itu sudah menjadi syariat kita. Syariat yang dulu terjadi pada Nabiullah Ibrahim, kemudian Rasulullah Muhammad SAW menetapkannya, itu menjadi salah satu syariat yang harus dijalankan oleh kita umat Islam. Baik Ustaz Nafis, ini terakhir Ustaz Nafis pertanyaannya. Di pesantren itu kan ada 3 aktor sebetulnya. Ada Ustadz, sekaligus tendik di dalamnya, dan juga menggawangi semua disiplin yang ada. Ada santri, tapi juga kan di rumah ada orang tua. Nah kira-kira turunan dari kurban tadi untuk ketiga-tiganya itu bagaimana Ustaz Nafis? Ya, supaya terjadi sinkronisasi dari spirit yang sama itu. Kita ambil semangatnya, karena semangat berkurban itu adalah semangat memberi, semangat membantu kepada orang lain. Di luar yang nilainya spiritual ya, tentu ini perintah Allah. Tapi di balik perintah Allah itu mengandung banyak hikmah. Hikmah pertama adalah semangat memberi, semangat memberi manfaat kepada orang lain, juga semangat peduli kepada orang lain. Nah maka kalau terjadi tadi yang Ustaz Aan bilang, ada orang tua, ada ustadz, ada santri dan yang lain-lain tadi itu, kalau ini terjadi sinkronisasi bahwa anak satajiduni insya Allah minas sobirin, kata anak kepada ketika orang tua, nak kamu akan saya taruh ya di pesantren, pendapatmu bagaimana? Maja tanjur gitu kan? Apa pendapatmu? Kata anak, insya Allah satajiduni insya Allah. Kalau itu perintah Allah, ya abati if'al ma tu'mar. Kalau itu perintah Allah, makanya harus jalankan perintah Allah. Kalau itu perintah Allah bahwa aku ini akan hidup sesuai dengan keinginanmu sebagai pengabdi, sebagai orang yang beriman kepada Allah tadi itu, if'al, ya abati if'al, lakukan. Kalau itu adalah perintah Allah, maka insya Allah aku akan menjadi orang-orang yang sabar. Nah itu anak-anak satu yang pertama kali. Yang kedua orang tua, bahwa betul-betul walaupun itu perintah Allah harus terbuka kepada anak. Maja tanzur, apa pendapatmu nak? Karena bagaimanapun anak kalau diberikan kesempatan untuk berkomunikasi secara terbuka akan lahir tanggung jawab. Saya kira akan positif anak-anak itu kalau bapak ibunya kemudian memberikan ruang komunikasi yang terbuka. Maka dari aspek Idul Adha ini gitu, aspek-aspek dialog orang tua kepada anak tetap harus ada unsur-unsur demokratis dan keterbukaannya. Indah sekali tuh kalau terjadi itu. Anak menjadi siap, orang tua terbuka juga kepada anak-anaknya, walaupun dia bilang ini udah perintah Allah, tapi tetap ada unsur-unsur di situ karena udah mulai ada penafsiran segala macam, dialog. Guru kemudian ya, gurunya itu harus menjadi sesuatu, menjadi satu orang yang dia harus menjalankan amanah dari kedua manusia yang sudah rela tadi itu, yaitu orang tua dan anak, sehingga gurunya itu juga harus meniatkan dirinya sebagai pekerja, sebagai pelaksana dari perintah-perintah Allah. Bahwa yang paling penting perintah Allah itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka yang paling penting pertama kali anak-anak di pesantren ini harus dibentuk akhlaknya supaya mereka semua memiliki akhlakul karimah. Kalau sudah berakhlakul karimah, Nabi Ismail rela, Nabi Ibrahim berbesar hati walaupun perintahnya tidak masuk akal, gitu kan? Lalu ibunya Hajar juga oke, tidak pernah protes apa-apa. Kalau ini memang perintah dari Allah. Maka jalinan itu semua itu guru harus memandangnya sebagai sesuatu yang bersifat amanah. Yang amanah itu ditibakan kepada guru untuk menjalankan perintahnya agar anak-anak dibentuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak. Akhlak kemudian harus didukung oleh satu kekuatan yang paling penting supaya akhlak itu benar. Apa dukungan yang paling utama? Ilmu. Maka anak-anak kita ciptakan sebagai orang yang berakhlak, lalu yang berilmu. Nah maka dari akhlak dan berilmu itu, akhlak tidak akan kelihatan
kalaupun dia punya ilmu, kalau dia tidak beramal. Maka disitu ada ilmu, ada amal, ada akhlak. Gitu. Nah, ketiganya itu adalah menjadi amanah untuk guru-guru untuk menciptakan generasi-generasi muslim ke depan. Dan Idul Adha ada banyak, salah satunya juga mengandung hikmah itu, karena Nabiullah Ibrahim hampir sempurna itu menceritakan. Maka di ayat lain Allah berfirman kan, ini setelah Nabi Ibrahim perjalanan panjang nih, ini untuk menutup bagaimana kehebatan Nabi Ibrahim. Diuji untuk menyembelih anaknya, lulus. Diuji dibakar, lulus. Diuji macam-macam ujian Nabiullah Ibrahim. Bahkan kalau diceritakan lebih jauh, ketika Nabiullah Ibrahim meletakkan putranya dengan ibundanya Hajar di Bakkatal Mukarramah tadi itu, Nabi Ibrahim itu nggak boleh nengok sering-sering. Kalaupun nengok harus dari jauh gitu. Itu ada tuh cerita-cerita menarik itu. Sehingga Nabi Ibrahim mengendarai kendaraan gitu, lihat dari anak, cuma ingin melihat aja itu Ismail sama istrinya itu, sudah cukup gitu. Karena nggak boleh ketemu langsung. Ada salah satu cerita begitu. Lulus Nabi Ibrahim. Maka kata Allah, seperti disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 124, wa izibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Jadi setelah serangkaian ujian-ujian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Nabiullah Ibrahim lulus melewati semua ujian-ujian itu, dan Allah kemudian berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, kini aku mengangkatmu, menjadikan engkau ya Ibrahim menjadi pemimpin bagi umat manusia sejagat. Lalu Nabi Ibrahim berkata, qala wa min zurriyati, bagaimana dengan keturunanku? Lalu Allah berkata, menjawab, qala la yanalu ahdiz zalimin, janjiku tidak berlaku untuk keturunanmu yang zalim. Tetapi kita lihat dalam sejarah, putra-putra Nabiullah Ibrahim menjadi nabi begitu banyak. Karena itu beliau disebut Abul Anbiya. Walaupun jawaban Allah itu tidak berlaku bagi keturunanmu yang zalim, tapi putra-putra Ibrahim seperti diceritakan di atas tadi itu, yaitu Ismail, terakhir menurunkan Nabiullah Muhammad SAW, dan Ishak, kemudian Yakub, Yusuf, dan terus sampai terakhir ke Nabiullah Isa alaihissalam. Saya kira itu Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Hafiz. Masya Allah, dari sisi sejarah sudah dibahas, dari sisi nilai-nilai juga sudah, dan dari sisi kontekstualisasi juga sudah. Terima kasih banyak Ustaz Hafiz atas waktunya, sudah memberikan pencerahan kepada kami semua, kepada kita semua, kepada anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, tunai sudah dialog kita pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada dialog-dialog selanjutnya. Kita doakan terus para asatidz, kiai-kiai kita yang ada di sini diberikan kesehatan, juga untuk para orang tua yang ada di rumah sana juga diberikan kesehatan. Amin. Dan juga untuk adik-adik juga diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari saya kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.